Tes 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 tes. Oke, audio record, kamera record, and let's go. So, halo hai teman-teman semua, welcome back kembali lagi di channel ini. Dan di kesempatan kali ini aku akan membahas tentang, seperti yang di video sebelumnya, aku ingin bahas tentang keuangan, sesuatu in general yang aku ketahui dan aku ingin share ke teman-teman semua supaya kita belajar bareng tentang istilah kayak fundamental keuangan, sedimana ketika kita udah di usia 20-an, 25 tahun ke atas, kita harus ngerti ini sebagai fundamental atau hal dasar yang pastinya harus kita atur supaya keuangan kita itu semuanya bisa jelas. 6 tingkat kesehatan finansial seseorang. Kita mulai dari yang pertama. Pertama itu adalah bertahan atau survival, dimana ini tahap dimana orang tersebut selalu merasa kekurangan atau juga dalam tanda kurung seperti dia belum punya tabungan dan uang yang dia punya itu hanya cukup untuk di masa sekarang. Dia hanya berjuang untuk apa yang bisa dilakukan di hari ini, untuk makan hari ini, apa yang bisa dilakukan hari ini. Itu adalah tingkatan pertama dari tingkatan finansial. Kedua, yaitu adalah aman atau bisa dibilang secure atau security, di mana pada tingkatan ini bisa dibilang kayak dia itu udah bisa memenuhi kebutuhan dasar tapi belum punya tabungan darurat. Jadi dia udah bisa punya takaran uang untuk dalam tempo hari ini, seminggu bahkan sebulan. Tetapi untuk hal-hal darurat dia tidak punya backupan, sehingga jika di kemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dia tidak memiliki tabungan darurat. Ini yang perlu digarisbawahi, karena tabungan darurat itu penting, karena kita juga nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Sometimes it happens kan, dan hal-hal buruk itu tuh nggak ada di kalender. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap ketiga dari tingkatan kesehatan finansial, yaitu adalah stability, di mana dalam kategori ini seseorang tersebut sudah punya tabungan rutin tetapi belum mulai investasi. Untuk tahapan ini dia udah cukup oke untuk dia menjalani kehidupan sehari-hari. Dia juga sudah aman secara bulanan dan dia juga sudah punya tabungan darurat, tetapi dia belum coba untuk investasi. Investasi apa? Investasi dalam beberapa instrumen yang kita ketahui. Ada obligasi, ada pasar uang, ada saham, ada emas, ada deposito dan lain-lain. Sehingga dia punya tabungan darurat, tapi dia belum mencoba menaruh uang-uang tersebut untuk diinvestasikan sehingga uang tersebut itu bisa bekerja untuknya. Kemudian kita masuk ke 4, yaitu bertumbuh atau growth. Dalam tahapan ini, seseorang tersebut sudah rutin untuk menabung dan mulai investasi, dan pengeluarannya juga terencana. Tetapi dalam tanda kutip, investasinya juga belum return secara menyeluruh dan belum signifikan dalam kehidupannya. Tetapi dia sudah memiliki pemikiran, mindfulnya itu udah terbangun, habitnya itu udah kebangun, di mana dia sudah mulai rutin menabung dan juga rutin berinvestasi, dan dia juga sudah mengetahui cash flow-nya seperti apa. Pengeluaran dan rencananya itu udah tahu mateng gitu, kayak dia ngerti pemasukannya, dia tahu pengeluarannya, dia tahu apa yang dia harus lakukan pada keuangannya, sehingga dia mengerti bahwasanya uangnya itu larinya kemana aja dia tahu gitu, sehingga uang ini tuh nggak hilang gitu aja gitu. Jadi ini kategori udah masuk ke dalam kategori bertumbuh atau growth, di mana seseorang tersebut sudah rutin dalam menabung dan juga mulai sudah rutin berinvestasi, dan pengeluarannya juga terencana, terukur, dan segala sesuatu tuh sudah difikirkan dalam persenanannya itu udah ada gitu. Contoh, dia mengerti berapa persen uang tersebut yang akan dia tabung, berapa persen uang yang akan dia gunakan untuk investasi, berapa persen uang yang akan dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari, berapa persen keuangan tersebut yang dipergunakan untuk kebutuhan yang tidak terduga darurat, dan itulah semuanya itu sudah terencana pada dia. Ini adalah masuk dari kategori nomor 4 dari tingkatan kesehatan finansial seseorang. Selanjutnya kita masuk ke kategori yang nomor 5, mandiri atau independence, di mana dia sudah memiliki dana darurat, dalam arti ada safety net atau dana daruratnya itu udah aman. Gimana caranya kita bisa mengetahui dana darurat itu sudah aman atau belum? Ketika seseorang sudah mengetahui pengeluaran per bulan dan uang yang dipergunakan untuk bisa menghidupi kehidupannya dalam 1 bulan itu dikalikan dengan 6 bulan. Contoh, kamu mengetahui bahwa cash flow-mu, pemasukanmu, pengeluaranmu berapa, dan misal kamu punya let's say
kamu bisa bertahan hidup dalam 1 bulan itu dengan uang 5 juta. Misal 5 juta. 5 juta dikalikan dengan 6 bulan itu bisa jadinya 6 kali 5 30 juta. Berarti kamu sudah achieve yang namanya dana darurat, di mana jika suatu saat kamu tidak bekerja, kamu bisa tetap hidup, di mana dana darurat ini sudah ada dan kamu tidak perlu untuk bekerja selama 6 bulan karena sudah ada backupan dari dana darurat ini. Karena adalah bentukan 5 juta ini dalam perkalian 6. Itu yang disebut dengan namanya dana darurat. Dana darurat aman. Kemudian, seseorang yang bisa dikategorikan dalam tingkatan kesehatan dengan yang nomor 5 atau mandiri, dia sudah memiliki investasi yang rutin dan bertumbuh. Di mana investasinya itu dia sudah investasi dalam instrumen apapun dan memiliki angka return atau dividen atau persenan yang sudah tumbuh, di mana persenan tersebut, dividen tersebut juga balik ke dianya. Maka orang tersebut bisa dikategorikan dalam faktor yang nomor 5 tadi. Kemudian yang terakhir yang masuk dalam kategori mandiri ini adalah orang tersebut sudah bebas utang atau tidak memiliki utang. Jadi dia benar-benar dia nggak ada utang, dana daruratnya pun aman, investasinya juga lancar dan juga ada uangnya juga bekerja untuk dia. Maka kita bisa sebut orang tersebut sudah masuk dalam kategori yang nomor 5, yaitu di mana orang tersebut sudah mandiri atau independence. Dana darurat aman, investasi rutinnya juga aman dan bertumbuh, kemudian dia juga bebas utang. Selesai. Itu yang nomor 5. Kemudian, last but not least, di mana setiap orang pasti menginginkan ini, di mana tingkat kesehatan ini adalah tingkat kesehatan puncak yang diinginkan setiap orang. Tentunya, di mana ini adalah makmur atau freedom, atau orang bisa bilang kayak financial freedom, di mana passive income atau penghasilan pasif ini mampu menutupi seluruh kebutuhan hidup dari seseorang tersebut. Untuk hitung-hitungannya, gimana caranya supaya kita bisa bebas finansial adalah contoh kita masukin uang kita di instrumen. Kita let's say kita taruh di obligasi. Obligasi itu per tiap tahunnya itu akan naik sekitar 6, 7, sampai 8%. Jadi dari angka tersebut 4%-nya hidup dari angka 4% ini untuk menutupi seluruh kehidupan kita, itu kita sudah bisa disebut financial freedom. 3%-nya untuk menutupi inflasi, di mana angka inflasi di Indonesia per tiap tahunnya itu di angka 3-4-5%-an. Pertama kamu harus tahu dulu, cara hitungnya adalah kamu harus tahu dulu pengeluaran per bulan, baru dikalikan dengan 12, baru dibagi dengan 4% dari angka target pensiun, nanti kamu akan dapat tuh angkanya berapa. Contoh, per tiap bulan aku butuh angka 10 juta per tiap bulan untuk menutupi kehidupanku sekarang di masa lajang. 10 juta ini dikalikan 12 bulan, habis itu dibagi dengan 4%. Maka aku dapetin angka hasilnya yaitu 3 miliar. 3 miliar untukku, di mana 3 miliar ini dalam setahun dia akan mendapatkan returnnya itu 7%. 7%-nya itu 3% untuk nutupin inflasi, 4%-nya itu yang bisa aku gunakan dalam setahun untuk memenuhi kebutuhan hidupku finansial jika aku achieve dengan angka 3 miliar. Itu dengan tanda kutip dengan catatan kalau misalnya aku sekarang masih lajang dan kebutuhanku sehari-hari masih dalam 1 bulannya 10 juta. Mungkin akan berbeda cerita kalau misalnya aku sudah berkeluarga, memiliki anak tentunya, dan banyak perhitungan harus kita lakukan, harus kita ketahui, karena itu sangat penting sih menurutku. Karena apa ya, seburuk-buruknya rencana itu adalah tetap rencana. Karena menurutku lebih it's okay kalau kita misalnya gagal dalam rencana daripada kita tidak terencana sama sekali. You know what I mean? Maksudku adalah ketika kamu memiliki suatu rencana, ya nggak apa-apa, bagus, kamu punya track recordnya, kamu punya datanya, kamu punya analisisnya, dimana kamu tahu untuk bergerak dari satu tahap ke tahap yang lain, dan kamu ada recordnya. And the end of the day, jika memang tidak achieve, setidaknya kamu sudah berada path atau jalur yang seharusnya. Walaupun kamu tidak achieve pada puncaknya, paling tidak kamu berada pada di antaranya. Akan lebih baik berada di antara daripada kamu nol sama sekali. That's why itu pentingnya kita memiliki kita sadar akan namanya fundamental atau hal-hal dasar dalam kehidupan sehari-hari, di mana itu menjadi balik lagi hal dasar untuk kita mengerti dan mengorganize segala sesuatu yang ada, supaya at the end of the day juga balik ke diri kita sendiri. Karena kamu juga harus bisa bertanggung jawab sama dirimu, sama apa yang kamu lakukan, dan memiliki impact. At least untuk dirimu sendiri lah. Tidak muluk-muluk untuk orang lain, untuk dirimu sendiri. That's enough. That's it, barangkali itu aja untuk video kali ini. Jadi kesimpulan dari video ini adalah kita harus mengetahui fundamental atau hal dasar dari kesehatan finansial seseorang. Dimana hal dasar tersebut ada 6.
Pertama yaitu bertahan atau survival, di mana tahap ini adalah saat seseorang tersebut selalu merasa kekurangan dan belum juga memiliki tabungan, di mana dia masih survive untuk menjalani hari-harinya. Kemudian yaitu yang kedua, tahap kedua adalah aman atau secure, di mana seseorang tersebut sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan dasar, tetapi belum memiliki tabungan darurat. Oke. Kemudian yang ketiga yaitu stability, di mana orang tersebut sudah punya tabungan rutin, tetapi dia belum mulai untuk berinvestasi ke beberapa instrumen yang sebelumnya kita pernah bahas, di mana ada obligasi, pasar uang, saham, emas, deposito dan lain sebagainya. Keempat yaitu adalah bertumbuh atau growth, di mana seseorang tersebut dalam tahap ini sudah rutin menabung, rutin berinvestasi, dan pengeluarannya juga terencana karena dia sudah mengetahui cash flow apapun yang dia punya. Kemudian yang kelima yaitu tahap di mana ini adalah mandiri atau independence, di mana seseorang tersebut sudah memiliki dana darurat aman. Bisa dilihat dari mana? Dana darurat aman ketika kamu sudah mengetahui pengeluaran per bulanmu berapa, lalu dikalikan dengan 6 bulan, di mana kamu dapat angkanya, itu sudah aman. Lalu uang yang sisa kamu gunakan untuk investasi rutin, dan dia juga sudah mulai bertumbuh. Dan ketiga itu dia nggak ada utang sama sekali, atau bisa dibilang bebas utang. Itu adalah kategori nomor 5. Yang terakhir, yang 6, makmur atau freedom, atau yang kita dambakan selalu atau financial freedom, di mana seseorang tersebut sudah mendapatkan penghasilan pasif, di mana penghasilan pasifnya tersebut bisa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Gimana cara mengetahui untuk kita bisa achieve di freedom atau makmur atau financial freedom, di mana kamu harus mengetahui dahulu berapa dana pensiunmu. Gimana cara menghitung dana pensiun? Pertama kamu harus mengetahui menetapkan bahwa pengeluaran per bulanmu berapa. Lalu ketika kamu sudah tahu angka per bulanmu berapa, dikalikan dengan 12 bulan, habis itu baru dibagi dengan 4%. Angka 4% ini ketika ditarik dalam setahun, lalu dibagi lagi dengan 12 bulan, itulah dapat angka di mana kamu bisa hidup sehari-hari dari situ. So that's it, barangkali itu aja guys untuk video kali ini tentang analisis tingkat kesehatan finansial seseorang. So I'm Sigay Prismayarawan, and yeah, thank you.